Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman para peserta i'tikaf, al-mu'takifin dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari, dan kita sekarang sudah sampai di hari ke-26 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Tak terasa sudah 26 hari kita menunaikan ibadah siam. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kita selalu dalam ketakwaan kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi yang kita alami. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah ada pengayaan dari materi kita sebagai praktikal dari kajian-kajian hadis yang ditampilkan dalam suasana Ramadan. Dan kemarin kita ambil salah satu bab khusus tentang doa yang disertakan di penghujung ayat puasa pada ayat ke-186 di surah Al-Baqarah. Sebagiannya telah kita ulas dan kita akan masuk kepada penyempurnaan bahasan di hari ini. Saya ingin anjurkan kepada teman-teman dan terutama dimanapun Anda berada, pemirsa, ada dua sisi kajian kita yang kita jadikan sebagai acuan untuk pembahasan ta'lim. Ya, satu sisi adalah kajian penuh yang ini biasanya diminati oleh teman-teman yang terbiasa mengaji. Jadi kita buat sebuah silsilah kurikulum yang terukur dengan bahasan-bahasan pokok keislaman. Nah, ada bahasan-bahasan yang sifatnya pendek yang kira-kira bisa menjadi inspirasi, kayak kajian doa, ya, kajian-kajian tentang kisah atau hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari apa-apa yang kita pelajari dalam narasi keislaman kita. Nah, kembali ke sini di serial paket Ramadan dalam tampilan ayat Al-Quran, itu paket dari ayat 183 sampai 187 surah Al-Baqarah. Di akhir-akhir penghujung seperti saya sampaikan kemarin, ya, ayat ini di ayat 186 sekaligus juga memberikan kesan penguatan di penghujung akhir Ramadan. Ya, 10 hari terakhir menjelang akhir itu ada satu karakteristik yang menarik dari kemukjizatan Al-Quran. Ya. Jadi ada selalu kesesuaian antara ayat, penempatannya dengan situasi yang kita alami. Saya pernah mengkaji secara spesifik beberapa mukjizat Al-Quran yang terkait dengan aspek kriptografi, ya. Ya, misalnya lautan, air disebutkan berapa kali dalam Al-Quran, kemudian daratan disebutkan berapa kali, hari disebutkan berapa kali, malaikat disebutkan berapa kali, lawannya setan disebutkan berapa kali, dan Masya Allah itu semua ada kesesuaian. Ada kesesuaian. Bahkan saya sempat kaji dari bismillah saja, ya. Kata bismillah itu jadi kode keseimbangan ayat Al-Quran. Dan kenapa nanti ada satu ayat di surah Al-Kahf itu waliyatalattaf jadi pertengahan, ternyata itu sangat menentukan. Kalau ayat itu digeser ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, akan menunjukkan satu keseimbangan yang bergeser. Jadi tidak dalam bahasa Arab bahkan bacaannya terkesan itu menjadi tidak nyaman itu dibacakan. Itulah dahsyatnya Al-Quran dari segi susunannya, penjagaan harmonisasi antara kaitan kalimat dengan kalimatnya, dan juga kesesuaian maknanya dalam setiap masa yang bisa kita dapatkan. Termasuk di sini ayat ini kenapa muncul di ayat 186, salah satunya karena memang pada puncak-puncak akhir Ramadan orang lebih tergerak untuk mendekat kepada Allah, memperbanyak doa. Ya, makanya muncul ayat doa gitu, ya. Selain nanti penutupnya adalah ayat syukur karena telah berhasil menyempurnakan ibadah Ramadan dan diukur apakah meningkat nggak takwanya. Makanya di ayat 187 nanti kalimatnya ditutup dengan kalimat takwa juga. Ya, kalau kita kembalikan la'allahum yattaqun, ya. Nah, jadi ada pembuka la'allakum tattaqun spesifik, tapi di penghujung nanti 187 la'allahum yattaqun. Beda pakai hum, ya, pakai nas, hum yattaqun. Sementara di Al-Baqarah pembuka 183-nya la'allakum tattaqun. Nanti saya sampaikan saat ceramah Idul Fitri kenapa ditutup dengan kalimat itu, bedanya apa, dan itu dahsyat sekali. Kita puasa memperbaiki diri mendekat kepada Allah, tapi hasil orang puasa itu harus bisa dirasakan lingkungan sekitaran kita. Ya, ayo kita kembali. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sampai di sini kita kemarin kan. Dan khususnya dalam suasana Ramadan atau bahkan umumnya di luar suasana itu akan ada suasana keadaan saat seorang hamba ingin mendekat kepada Allah. Akan ada getaran dalam jiwanya untuk mencari kembali kepada Allah. Dan ini ada dua golongan. Pertama, hamba Allah yang soleh, diwakili kalimat ibad. Kemarin sudah kita bahas, ya, mengambil surah Al-Furqan kemarin itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, salam perbaikan. Kemudian yang kedua adalah hamba Allah pelaku maksiat yang israf itu. Di Quran surah Az-Zumar kemarin kita bahas ayat 53. Jadi ternyata baik orang soleh ataupun yang banyak salah itu akan mendekat kepada Allah walaupun dengan motif yang berbeda. Tapi esensinya sama-sama takarrub. Dan dahsyatnya Allah nggak bedakan semuanya. Jadi ini satu waktu di mana orang salah dan soleh dianggap sama oleh Al-Quran.
Ya, tapi jangan dipotong ya, kalau sampai sini repot nih. Ya, di mana orang soleh dan salah dianggap sama oleh Al-Quran ketika mereka mau mendekat kepada Allah. Ya, walaupun nanti orientasinya yang satu meningkatkan kesolehan, yang satu bertobat, tapi dua-duanya disatukan oleh Al-Quran dengan narasi taqarrub, ingin mendekat kepada Allah. Dan boleh jadi yang salah ini kalau benar taubatnya, itu bisa nilainya lebih tinggi dibandingkan si soleh yang meningkatkan amalnya. Ya, karena nanti dalam sisi lain ada satu gambaran bagaimana Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang bertobat dengan sepenuh jiwanya dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Nanti kita turunkan beberapa turunan dalam bab taubat insya Allah. Nah, kemarin sudah kita bahas panjang lebar, silahkan urai kembali ke belakang kalau ingin mengurutkan, saya ingin teruskan dulu. Kemudian kata Allah, keduanya punya kesamaan, baik bertobat ataupun meningkatkan amal, pasti ada keinginan untuk memohon. Makanya sebelum dia nyampaikan, Allah langsung berikan sebuah statement. Fa inni qarib, aku sangat dekat, jangan khawatir untuk mencari aku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujib, ya kan? Nah, boleh nggak panitia bantu sedikit ya? Tolong itu apa namanya papan tulisnya, pindahkan ke sini. Saya coba ingin tuliskan sedikit supaya lebih terasa bagaimana nikmatnya gitu kajian bahasa Al-Qur'an itu, ya. Bismillah. Nanti kita lihat kenapa redaksinya menggunakan kata ujib. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an, dan di situ ya-nya hilang. Coba lihat, ujibu da'watad da'i pendek, idza da'ani pendek. Ya. Nanti kita bandingkan dengan ayat lain yang ya-nya muncul jadi terasa panjang ya. Nah, saya beri contoh begini misalnya. Bismillah. Oh, baik, silakan. Oh, pindah ke sini. Tafadhal. Wassallallahu alaihi wasallam. Baik ya teman-teman, supaya lebih terasa ya nikmatnya bahasa Al-Quran ini kalau kita visualisasikan atau gambarkan aja. Kalau punya background nahu, sorof, background bahasa mungkin agak lebih mudah. Tapi kalau kita misalnya tipis backgroundnya atau belum belajar, nah ini nggak kebayang bagaimana bagusnya bahasa Al-Quran. Saya mau tunjukkan begini, ini kita tuliskan dulu ya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 186 ya. Sebelumnya sudah kita uraikan, jadi saya kasih titik 3 aja. Ya. Ujibu da'wata ad-da'i. Gini tuh. Ya, silakan cek nanti di mushaf ya. Idza da'a. Nih, gini. Ini bagiannya nih. Ya. Baik. Saya tunjukkan juga turunan ini ke atas dulu supaya nyambung sedikit, kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ini asalnya. Dan bila hambaku, begini cara menerjemahkannya. Dan, kan? Baik, ini kembali ke suasana Ramadan ke ayat sebelumnya atau bisa sifatnya umum. Dan bila dalam suasana Ramadan ini, ya karena ayatnya paket Ramadan, atau dalam situasi yang umum, kan? Ada hamba-hambaku, ada hamba-hambaku, baik dia orang yang soleh, tafsirnya di Al-Furqan, wa ibadur rahman, kan? Ataupun hamba yang banyak salah, tafsirnya di Az-Zumar ayat ke-53, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu, ini sa'alaka, meminta petunjuk kepadamu Muhammad SAW, bertanya kepadamu, kan? Anni, untuk mendekat kepadaku. Ya, bertanya tentang aku maksudnya mendekat kepada Allah, cara bertaqarrub kepada Allah. Ini yang saya sebut tadi kesamaan esensi, kesamaan tujuan. Ya, walaupun di sini ibad yang soleh ingin meningkatkan amalnya, yang salah ingin taubat, tapi punya kesamaan. Anni sama-sama ingin bertaqarrub kepada Allah. Jelas ya? Ingin mendekat kepada Allah. Fa inni qarib, maka cepat, Pak. Ya, itu fa huruf cepat kemarin saya sudah tafsirkan. Maka cepatlah sampaikan kepada mereka ini, ibad ini sungguh pakai taukid, sungguh tanamkan pada jiwa mereka. Jangan pernah ragu, jangan goyah. Qarib, aku itu begitu dekat. Memberi harapan yang dalam, seakan-akan Allah samakan. Baik bagi orang soleh, pun demikian orang salah. Aku gak bedakan kedekatanku. Sepanjang mereka mau mendekat kepada aku, ya aku akan lebih cepat merespon dari apa yang mereka bayangkan. Ya, mereka merangkak, aku berjalan, kan? Mereka berjalan, aku berlari, dalam hadis qudsi demikian, kan? Untuk menunjukkan betapa cepatnya Allah merespon kedekatan seorang hamba yang ingin kemudian membangun kedekatan dengan Allah. Nah, motif orang yang mendekat, hamba yang mendekat kepada Allah itu sudah pasti punya permintaan. Pasti punya permintaan. Bahkan kita pun lewat sholat minta, kan?
Makanya salat itu secara bahasa disebut doa. As-salatu hiya doa. Doa yang membangun kedekatan kepada Allah. Dan semua doa itu isinya minta. Makanya sebelum kita menyampaikan hajat kita kepada Allah, keinginan kita dijawab terlebih dahulu sebelum kita sampaikan. Untuk menunjukkan bahwa Allah Maha tahu sampai kedalaman jiwa kita, apa yang ingin kita ungkapkan, bahkan apa yang ingin kita rasakan dan ingin kita inginkan. Ya, ingin kita lakukan. Jadi, poinnya. Kata Allah, sebelum kita tanyakan, ujibu, dijawab duluan. Ya. Seakan mengesankan begini, ya Allah, kalau yang soleh mungkin biasa, yang salah kan mungkin bertanya, kalau saya taubat ini, diterima nggak? Saya berdoa dikabul gak gitu kan? Itu sebelum menyampaikan itu diberikan harapan kedua yang dalam. Sudah dikatakan saya dekat, yang kedua dijawab duluan untuk memberikan motivasi supaya semangat mendekatnya. Ujib, saya pasti akan jawab. Akan jawab. Da'wat da'i, setiap permohonan yang menyeru kepadaku, kan? Idza da'ani, apabila mereka mau menyeru, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin turunkan dulu teman-teman sekalian, ini dulu yang saya bahas. Nanti saya baru sedikit kembali lagi. Saya perhatikan baik-baik. Ujibu da'watad da'i pendek. Idza da'ani pendek. Ya. Ini asalnya kalimat ini nih, kalau kita kembali ke ragam bahasa standar ya, tanpa keindahan balaghah, sastra yang tinggi, karena Al-Quran itu tinggi sekali nilainya ya, punya nilai sastra yang sangat luar biasa karena firman Allah, maka menggunakan tingkat tertingginya. Kalau yang standar kalimatnya begini, ada ini, ada ya-nya, ya kan? Kemudian ini pun asalnya begini, da'ani, ini yang standar, tuh, ya ada ya-nya. Yuk, coba kita lihat keadaan berdoa secara standar. Buka Quran surah ke-40 ayat 60, kita bandingkan. Ya. Quran surah ke-60 namanya Ghafir. Ya, ke-40, Quran surah 40. Ya, Ghafir atau surah Al-Mu'min namanya. Ya, ayat 60. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Waqala, kan? Lihat ya. Waqala rabbukum mud'uni, ya-nya muncul. Tuh di akhir. Ada enggak? Ya? Ada kan ya-nya? Waqala rabbukum mud'uni, nih ya-nya muncul. Di sini pendek, idza da'ani. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, kan? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, ya-nya ada di sini kan? Nah, apa yang mau saya sampaikan? Perhatikan gini. Jadi ada keseimbangan dalam kebahasaan secara teoritis. Jika ada kalimat yang disampaikan, keduanya atau salah satunya jika diperbandingkan memiliki perbedaan banyak dan berkurangnya huruf pada kalimat itu, maka itu akan mengesankan makna yang berbeda di antara keduanya. Kaidah bahasa Arabnya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Semakin panjang diucapkan kalimatnya, ini menunjukkan makna yang luas, umum, prosesnya panjang, dan boleh jadi suasananya kompleks. Jelas? Semakin pendek diucapkan, ini menunjuk sesuatu berlangsung dengan cepat, ya kan? Kemudian juga mudah dan waktunya cukup singkat. Pernah dengar doa istiftah? Istiftah. Iftitah pernah dengar? Ya kan? Nah, sebetulnya dua-duanya sama, istiftah dengan iftitah. Doa pembuka sebelum Fatihah, setelah takbir Allahu Akbar, kan? Nah, saya katakan gini, iftitah dengan istiftah, panjang yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua kan? Pakai is kan? Istiftah, karena katanya ada 7, yang pertama cuma 6. Iftitah, kedua istiftah. Kenapa yang pertama disebut iftitah, kedua istiftah? Karena ternyata doa pembuka sebelum Al-Fatihah itu setidaknya ada 9 doa. Dari yang pendek sampai yang paling panjang. Tergantung suasana sholat kita sedang apa. Kalau sedang normal, sendirian, sholat malam, silahkan baca yang paling panjang. Tapi kalau kita sedang sholat sendirian, dalam konteks ada hajat, dalam perjalanan, nunggu pesawat misalnya, mau berangkat, nunggu kendaraan, jangan paksakan yang panjang-panjang. Nanti terlambat, tidak terkejar kita. Dalam konteks kita bepergian, pilih yang paling pendek. Ya, nah itu menunjukkan beda kata, beda makna. Ini pun sama. Kenapa dalam suasana Ramadan, ininya pendek? Da'ani, akan memberi kesan kepada kita bahwa orang-orang yang berdoa
saat Ramadan itu ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonannya cepat ingin dilangsungkan kepada Allah. Secepat dia bermohon, secepat itu pula Allah mengabulkan. Bukankah bacaannya cepat kan? Ya ujibu da'watad da'i idza da'ani. Pendek kan? Bahkan idza da'an falyastajibu li. Ini pendek sekali. Da'ani ingin memberikan kesan bahwa orang yang benar berdoanya saat Ramadan, baik orang saleh ataupun orang salah, secepat dia bermohon kepada Allah, secepat itu pula akan dikabulkan oleh Allah. Kalau yang ini umum suasananya. Wa qala rabbukum ud'uni, Rabbu berfirman kepada semua hambanya, ayo berdoa kepadaku dalam suasana apa saja. Ya. Dan orang kan beda-beda doanya. Ada yang cepat berdoa, ada yang enggak berdoa hari ini, gitu kan? Ada yang biasa-biasa saja doanya, ada yang bahkan mengatakan, ya Allah tolong berikan saya yang terbaik, itu pun kalau engkau berkehendak. Nggak yakin gitu kan. Nah ini masih umum suasananya, makanya menggunakan ini. Ramadan tidak, semua orang pengen cepat, semua orang pengen dikabulkan, yang tobat pengen cepat diterima, yang minta hajat pengen cepat dikabul. Secepat engkau bermohon, secepat itu pula aku akan mengabulkan. Wah itu harapannya dalam sekali. Kamu salah, udah, gak usah dipikirin, saya udah maafkan. Satu. Yang kedua dengar dulu, apa sih kamu kenapa sih dulu gini. Enak mana? Yang pertama, yang kedua? Pertama, gak usah dibahas, aku sudah maafkan. Dengan kamu kesini saja, itu sudah menunjukkan kita jadi baik. Ini, sebelum bermohon, secepat kau minta, secepat itu aku kabulkan. Dan dahsyatnya, uji pakai mudhari. Ya. Dari kata ajaba yujibu. Mudhari itu, dia punya 3 makna setidaknya. Dalam bahasa Inggris mungkin lebih enak kita turunkannya. Ada present, kan? Continuous, future. Nah, jadi kalau sudah pakai bentuk mudhari, artinya saat dia mohon pun pada saat itu. Yang kedua, terus dia berdoa memohon kepadaku ketika punya hajat. Atau future, kapanpun dia butuh dan dia minta, aku kabulkan. Selalu, always, tidak pernah never. Jadi, tuh, kasih Allah tuh begitu. Sebetulnya sifat doa itu nggak ada yang nggak dikabul. Sifat doa itu pasti terkabulkan. Kapanpun Anda minta, baik itu sekarang, ya kalau kita minta saat Ramadan nih, ya Allah seakan ingin mengatakan, hambaku, kapan aja kau minta, mau Ramadan sekarang hari ke-26, besok hari ke-27, atau pasca Ramadan kau minta, sifat aku dalam mengabulkan doa itu akan selalu menjawab. Ya, jadi nggak ada doa yang nggak dijawab, tidak ada. Tinggal pertanyaan kita begini, ya Allah, aku sudah sampaikan, kenapa belum dijawab? Kan? Nah, balik ke ayat ini. Bagaimana kondisi seorang hamba ketika bermohon, ingin mendapatkan jawaban cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikan kelengkapannya. Jadi kalau ada orang berdoa, mohon maaf sekali ya, kemudian seakan merasa tidak terjawab, seakan lambat jawabannya, berarti ada bagian-bagian tertentu dari doa yang tidak disempurnakan, yang tidak lengkap dengan cara memohonnya. Apa itu? Teruskan ayatnya. Dan ini kunci pentingnya bagaimana rahasia doa dalam Al-Quran jika ingin cepat dikabulkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini bagian akhirnya. Ya. Falyastajibu li pakai fa. Ya. Falyastajibu li. Ini wal yu'minu bi. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini dulu sampai sini. Baru yang terakhir, la'allahum yarshudun. Oke. Baik ya, jadi saya kembalikan ke awal. Sifat doa, kapanpun dimohonkan, khususnya Ramadan, seharusnya terkabul. Ya kan? Sepanjang itu terkait dengan kebutuhan maslahat kehidupan hamba. Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya jelaskan dulu cara Allah mengabulkan doa. Nanti ada 3 jenis pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 jenis. Jadi kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, itu bentuknya 1 di antara 3. 1, Allah langsung mengabulkan apa yang kita mohonkan sesuai dengan aspek kebutuhan kita, langsung seketika. Ya, doa dikabul sesuai dengan permintaan. Ya, tidak harus ke Afghanistan sampai dikabul gitu ya. Kita minta di sini benar mintanya dikabulkan. Ini banyak contohnya di Al-Quran. Dan tidak harus seorang nabi, seorang rasul. Cukup kita menjadi hamba yang benar berdoa, dikabulkan. Ya,
Di Quran tuh cepat sekali. Kalau Nabi Rasul paling indah. Nanti kalau mau ditiru ada di Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 90. Itu kasus sakit, kasus sedang disakiti orang, ya kasus dijahatin orang, kasus pengen punya keturunan, termasuk juga kasus untuk dijaga oleh Allah. Itu jawabannya semua cepat, dijawab. Dan ujung ayatnya mengatakan siapa yang meniru cara berdoa ini aku akan kabulkan. Oke? Di Quran surah 21 ayat 83 sampai 90. Ini langsung seketika, ya. Kalau kita minta ya Allah tolong luluskan aku besok ujian, kan? Terus nanti kita berikhtiar seperti ini, terus tiba-tiba diberikan jawaban yang terbaik. Yang kedua, ditunda jawaban itu sampai sang peminta, hamba yang berdoa siap menerimanya, ya, sampai siap. Saya ilustrasikan begini. Kita punya anak usia 5 tahun. Dia minta motor. Kita punya kemampuan membelikan. Motor betulan ya. Apalagi permintaannya motor yang mirip Marquez katanya. Dikasih nggak? Oh, tidak kan? Ya, kita akan katakan nanti kalau sudah waktunya kamu punya SIM cukup baik baru diberikan. Bukan nggak mampu. Ya, ditunda sampai ia mampu menjalani apa yang ia mintakan itu. Dan ini berlaku bukan hanya bagi manusia biasa. Nabi juga begitu. Ya, Nabi puncak tertinggi Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu pernah minta kepada Allah di awal-awal masa sholat beribadah supaya kiblat itu diarahkan ke Masjidil Haram. Masjidil Haram. Mohon itu. Ya, kalau awal perintah sholat berarti 12 tahun dari masa kenabian. Saat pertama Rasul diangkat jadi Nabi. Usia beliau 52 tahun. Setahun sebelum hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Madinah. Itu minta. Tapi kapan dikabulkannya? Tidak saat itu. Ya, setahun kemudian masih di Mekah, belum dikabulkan. Hijrah kemudian ke Madinah, tahun kedua hijrah baru turun ayat Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 144. Ya. Jadi kurang lebih 3 tahun baru dikabulkan. Turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Itu dahsyat ayatnya. Kata Allah, "Hei Muhammad SAW, aku perhatikan terus bahwa engkau seringkali menengadah ke langit, memohon kepada aku supaya kiblat itu dialihkan." Aku perhatikan terus. Jadi jangan dikira kita berdoa itu gak diperhatikan. Kita berdoa sekarang belum dijawab sampai besok, jangan dikira didiamkan. Nanti ada hikmah. Ya, ada hikmah nanti. Apakah hikmahnya terus menanti kita untuk meningkatkan ibadah sehingga pahala banyak? Bukan jawaban doanya yang penting. Kamu ini kurang ibadah. Kalau belum dikabulkan sekarang, besok kan meningkat jadi puasa. Besok meningkat jadi tahajud. Besok meningkat jadi sedekah. Selama ini kamu kan gak pernah kerjakan itu. Jadi pancing untuk keluar dulu itu. Baru setelah itu tiba-tiba datang jawaban. Nabi Muhammad juga demikian. Kamu ini jangan dikabulkan dulu sekarang. Karena nanti ketika sampai ke Madinah, banyak orang Yahudi di sana. Ya, mereka sangat menghargai Palestina, menghargai Baitul Maqdis dan sebagainya. Masuk Islam ke sana sehingga terbangun harmonisasi, toleransi. Ya, sampai nanti ada kisah tertentu mereka meledek, umat Islam gak punya kiblat nih, kiblatnya ngikut-ngikut kita dan sebagainya. Barulah turun ayat ini untuk menunjukkan kepada mereka kesamaan antara risalah Nabi Ibrahim, ya, yang nanti banyak di Baitul Maqdis, ya, di Masjid Al-Aqsa, dengan risalah Nabi Muhammad SAW yang mengembalikan kepada kiblat pertama di Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu hikmahnya. Jadi Allah kadang-kadang menunda sampai kita siap menerimanya. Cuma terkadang saat diberikan kita nggak sadar bahwa itu permintaan dulu kita. Pernah nggak? Ya, kita minta di masa lalu terus terjawab kan? Di kapanpun itu gitu. Itu kita kadang nggak sadar bahwa itu tuh usaha kita dulu. Ya. Dan dahsyatnya ketika diberikan lupa dengan Allah. Ya. Nah, itu yang paling dahsyat tuh di situ. Ya. Jadi ini fikih doa tuh itu dikabul saat siap. Yang ketiga. Nah, ini yang paling dahsyat, yang paling harus kita pahami. Allah mengabulkan doa kita dengan cara mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Allah mengabulkan doa kita dengan cara mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Wah, ini dahsyat. Ada anak sakit, berobat dengan ibunya ke dokter. Kata dokter, jangan dulu makan jeruk ya. Ini nanti agak repot ke kesehatannya. Kalau mau apel saja. Nah, pulang anaknya minta jeruk ke ibunya. Mama pengen jeruk. Gak usah jeruk. Nah, apel saja. Gak mau jeruk. Apel saja. Gak mau jeruk tuh. Ya. Nah, ini jeruk rasa apel. Ini apel rasa jeruk. Dia dikasihkan misalnya. Baik. Jadi, kenapa orang tua memberikan apel? Bukan gak ingin memberikan jeruk. Tapi ada kondisi yang paling bagus. Kadang-kadang, ini sering kita alami. Ya, dulu saya
sejak Darul Arqam nih, Fahad tahu ini. Ya, saya pertama belajar kurikulum Madinah. Ya, sejak kelas 2 di level aliyah, saya sudah belajar di kurikulum Madinah, ikut daurah. Dan dia di Jogja, di Monjali pada waktu itu. Di kurikulum pelajaran di Jamiah Islamiyah itu. Nah, itu menjadikan saya punya ketertarikan. Pengen ke Madinah. Ya, begitu selesai, diurus semua, rekomendasi, segalanya. Bahkan secara ikhtiar, ini sudah cukup lah. Ya, lebih dari cukup. Nah, tahu apa yang terjadi? Saya menginginkan sesuatu, Allah menginginkan sesuatu yang lain. Tiba-tiba kemudian bom Bali duar, meledak, tutup semua kuota beasiswa. Harap-harap ke Madinah, tapi nyangkut di Madinah Ciputat. Ciputat dulu. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Dari situ ternyata Allahu Akbar, dari situ Allah antarkan saya ke Madzhab Maliki Tripoli, ke Madzhab Syafi'i ke Mesir. Kemudian setelah itu ke Mekah, lihat Ummul Qura, lihat kemudian ke Madinahnya, lihat kemudian ke Uni Emirat, lihat kemudian ke Tunisia, ke Qatar. Ternyata saya berharap satu bagian, Allah katakan tidak, risalah kamu bukan yang itu. Kamu harus belajar, menambah wawasan lebih luas sehingga bisa merasakan keilmuan dengan lebih lengkap. Itu yang dahsyat. Ya. Dan ini yang penting kadang-kadang di kita, ya Allah, anak saya pengen ke ITB, tapi kok masuknya ke UI. Ya kan? Ya Allah pengen ke UI, tiba-tiba ke Unpad. Ya Allah pengen ke Unpad, tiba-tiba ke IAIN. Ya kan? Nah, ini Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jelas? Nah, untuk mendapatkan 3 jawaban ini, jangan dikira semua yang berdoa langsung dapat. Tidak. Sekalipun ayatnya menyindir kita, harusnya setiap doa itu dikabul dengan 3 cara ini. Ya. Yang terakhir itu ada penguat di Quran surah kedua ayat 216. Jadi kalau kita sedang berdoa tiba-tiba dapatnya yang lain, nah coba lihat nanti untuk menguatkan jiwa kita di ayat 216 surah Al-Baqarah. Ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk berperang. Ini konteks berperangnya ini luas, ya. Ada kaitan dengan berperang, memerangi perasaan kita, jiwa kita. Ya, kalau sedang galau, gelisah, kok jadi begini, nah itu lawan oleh kita. Ya, dari mana dapat penafsiran seperti ini? Teruskan ayatnya. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu ada kebaikan besar untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kamu dambakan itu pengennya ke sini. Mungkin ada yang enggak cocok buat kamu. Ada yang enggak bagus gitu untuk masa depan kamu. Apa pasalnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya'lam fil mudhari, karena Allah tahu masa depan, kamu tidak. Kamu cuma di sini aja berpikirnya sekarang. Kalau kamu masuk ke sini, kamu kan pengen begini, nanti ke depan nggak cocok itu. Arahnya akan begini. Yang cocok buat kamu ini nih, karena kamu kebutuhan masa depannya seperti ini. Nah, terlepas dari pengabulan langsung yang pertama, ditunda sampai kita mampu, yang kedua, atau dijawab dengan mengganti apa yang kita butuhkan dari apa yang kita inginkan, itu pasti dikabulkan. Dengan syarat, falyastajibu li. Pertama, penuhi juga hak Allah yang meminta kepada kita dengan cepat. Falyastajibu, maka cepatlah. Fa-nya cepat ya. Kalau di Quran Anda temukan baca ayat atau bahkan di hadis ada fa di depannya, ini menunjukkan itu sifatnya segera. Harus dilakukan. Ya. Ya Muhammad ta'al. Ya, Tuhan Muhammad datang sini. Sebentar. Ya. Falyati pakai fa. Falyati cepat ke sini. Ya. Falyati pakai fa, cepat ke sini. Ya. Nah, kata Allah, kalau engkau ingin cepat, kan ini minta nih. Cepat minta kan? Tadi masih ingat? Jangan dibuang. Cepat mintanya, pengen cepat dijawabnya, maka cepat pula. Cepat pula. Yastajibu, respon, jawab. Li, seruan-seruanku. Seruan Allah. Ya. Maka jawab aku. Kau minta kepadaku pengen dijawab. Permintaanku kepadamu nggak pernah dijawab. Nggak berimbang namanya. Ya, hak kewajibannya tidak terpenuhi seimbang di sini. Ya, maka di sinilah kemudian untuk menguji konsistensi permintaan kita, apakah benar pengen cepat dikabul, maka diturunkanlah oleh Allah ujian. Ya. Ujian-ujian yang memantik kita untuk merespon seluruh seruan-seruan itu. Maka turun misalnya perintah sholat. Tuh, contoh. Ya, untuk menguji keseimbangan kita. Maka Allah kasih nih, katanya pengen cepat dijawab, saya uji dulu nih, panggilan saya dijawab nggak? Ya kan? Walaupun sebetulnya dalam panggilan itu terkadang terletak jawaban dari doa kita. Justru lewat panggilan itu kita dijawab. Dikasih jalan gitu. Dan ini kadang orang nggak sadar. Saya beri contoh misalnya. Nih, kata Allah, saya coba uji ya. Falyastajibu, maka cepat respon li seruanku. Maka Allah berikan kemudian satu ujian berupa ibadah, sholat misalnya contohnya. Ya, untuk menguji cepat nggak kita respon. Supaya doa kita pun cepat direspon. Bukankah dalam sholat pun kita berdoa? Silahkan cek. Bukankah di bagian-bagian tertentu berdoa dalam sholat itu bisa bebas sesuai permintaan kita?
Sujud misalnya. Sujud itu yang paling luas. Makanya Nabi pernah katakan begini dalam satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inna aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun." Ya, sungguh keadaan terdekat antara Allah dengan hambanya itu saat sujud. Fa'akthirud doa. Maka perbanyak doa saat sujud. Perbanyak doa. Nah, jadi yang kita baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau subhanakallah wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu baru pembuka doa. Kalau kita belajar fikih salat, itu tuh pembuka untuk menyambungkan keadaan diri kita sehingga terhubung dengan Allah dan merasakan getaran di jiwa. Kalau udah ada getarannya, bacakan doanya, itu cepat dijawab. Karena Allah tuh menjawab kekhusyuan dalam jiwa kita. Ya, kalau kita lihat rumus di Quran surah 7 ayat 205, itu kehusyuan dalam jiwa itu mempercepat pengabulan doa dari Allah. Wadhkur nafsaka wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau engkau ingin berdoa cepat dikabul kata Allah, maka sebut namaku, sebut nama Allah dalam kehusyuan pada kedalaman jiwamu. Ingat terasa. Makanya kita katakan, ya misal saya baca yang paling panjang, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, ya Allah. Engkau maha suci dari segala apapun yang bertentangan dengan sifat-sifatmu. Aku memujimu ya Allah dengan segala pujian untukmu. Allah maghfirli, aku mengakui banyak dosa, aku hamba pendosa ya Allah, aku minta ampun. Tapi di balik semua itu aku punya kebutuhan. Dan kau berjanji akan mengabulkan kebutuhan-kebutuhanku. Maka sampaikan di hati kita. Kalau salat fardu, ya kalau nggak Nabi ajarkan doanya dilafadzkan, cukup di hati kita hadirkan. Ya, karena nggak semua kejadian di masa kita sekarang ada di zaman Nabi. Ujian nasional nggak ada zaman Nabi. Dapat bansos misalnya nggak ada zaman Nabi gitu, ya. Kenikmatan beraktivitas boleh jadi beda masanya. Kita hadirkan dalam jiwa kita. Nah itu ini saat sholat. Makanya terkadang adil dan rahman ya Allah bahkan menjadikan wasilah ibadah itu sebagai jalan terkabulnya doa yang kita harapkan itu. Makanya ketika kita Ramadan banyak meningkat kan ibadah sholatnya, ya kan? Sholat malam lagi dipacu lagi, Quran banyak meningkat kan? Ya. Orang kadang rumusnya begini, orang tuh kalau ibadah, saya sangat sayang sekali. Rumus Quran itu kalau sudah ibadah, berdoa. Nah kadang nggak dimanfaatkan. Pahamnya hanya di sholat saja, sebagian, nggak semua. Ya, padahal setelah baca Quran kan ibadah kan? Kenapa nggak baca Quran setelah, nggak baca doa setelah baca Quran? Kadang dicukupkan dengan sadaqallahul azim. Ada yang alhamdulillah rabbil alamin, selesai. Kenapa nggak baca doa? Coba setelah sedekah pernah baca doa nggak? Tuh. Padahal berdoa setelah ibadah itu wasilah tercepat untuk mengabulkan harapan kita yang diberikan oleh Allah. Itu rumusnya di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat 35. Ya, Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dan carilah dengan takwa itu wasilah untuk mengabulkan permohonanmu di sisi Allah. Sedangkan takwa itu kan ibadah. Ya, detailnya ibadah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat. Salat itu bagian dari takwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak itu bagian dari takwa. Makanya kalau sudah salat berdoa, sudah infak berdoa, dan semua panggilan ibadah itu isinya doa. Coba Allah menyuruh kita lewat haji, umrah. Bukankah saat haji berdoa? Ya kan? Bahkan banyak yang mustajab, jangankan haji semuanya, semua tempatnya, Masyairul Haram, tempat pengabulan doa. Makanya ketika Allah mengatakan, kamu minta kepada saya, pengen cepat dikabulkan, ini cepat respon seruan saya dulu, saya uji kamu, direspon enggak? Tapi ternyata merespon seruan pun itu jalan mengabulkan doa, saking rahmannya Allah. Padahal bisa Allah mengatakan, sholat aja dulu, ntar saya jawab setelah sholat. Ya kan? Tapi ternyata sholat itu pun isinya pengabulan doa. Tuh. Jadi di sini terkadang, ini nggak ketangkap gitu. Manusia kebanyakan itu menuntut saja. Ya, sementara penghambaannya kepada Allah tidak maksimal. Jadi kalau kita ingin mendapati satu di antara tiga ini dikabulkan cepat sesuai kebutuhan kita, kan? Walaupun tertunda, diganti dengan yang lebih penting dari apa yang kita butuhkan, maka jalan pertama ini pahami. Untuk mendapatkan ini wasilahnya ada pada seruan-seruan Allah. Cara cepatnya. Terkadang terjadi begini. Ada dua kejadian. Satu, baru mau ngerjakan, sudah terkabul. Baru mau ngerjakan tuh. Ya Allah, anugerahkan saya kesempatan ya Allah untuk bisa mendapatkan proyek ini. Saya ingin beribadah lewat proyek itu ya Allah. Allahu Akbar, sholat, berangkat ke masjid. Di masjid ketemu orangnya. Pak, yang kemarin proyeknya sudah diterima Pak, siap-siap besok ya, datang. Sholatnya belum, baru datang.
Pernah nggak mengalami sesuatu kita itu ya? Ya belum kita apa-apa keseruan itu belum ada, baru siap akan merespon saja sudah ada. Ada yang paling dahsyat, yang paling dahsyat itu Allahu Akbar. Belum minta sudah dijawab. Belum minta, ya baru terfikir. Jadi kebutuhan, tapi belum dimintakan, belum dilafadzkan, terjawab. Saya ambil contoh, yang bukan nabi, yang bukan rasul, supaya kita nggak ngeles. Oh, itu kan nabi, itu kan rasul ya. Baik, saya tanya, di Quran itu ada sosok-sosok yang bukan nabi dan rasul. Siapa di antaranya? Ya, saya ambil perempuan lah supaya orang nggak menyoal, itu kan laki-laki semua deh. Maryam misalnya, Maryam kan bukan nabi, bukan rasul kan? Ya, masya Allah, perempuan luar biasa, suci, ya, Bunda Maria itu luar biasa. Bahkan ada suratnya. Ya, nanti saya berikan satu gambaran rahasia di tafsir di kesempatan lain. Kenapa Nabi Muhammad disebutkan 5 kali? 4 kali Muhammad, 1 Ahmad. Sedangkan Nabi Isa 25 kali. Ya, Maryam disebutkan. Suratnya bahkan, surat Maryam 19. Tapi kita nggak temukan surah Sayyidah Khadijah, surah Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Itu ada hikmah. Ya, dan itu tanabbu, berita besar yang disampaikan dari dulu ke masa-masa yang akan datang. Karena boleh jadi terjadi begini, bagaimana Islam menghadirkan satu harmoni dan toleransi dalam kehidupan dan menggambarkan suasana itu dalam nilai-nilai kebenaran. Nah, Maryam ini anaknya Imran dan Hannah. Ya, dan Imran Hannah ini diabadikan dalam surah Ali Imran, ya, surah ketiga. Maryam ini Imran ini bukan nabi, bukan rasul. Ingat, Imran bukan nabi, bukan rasul, tapi manusia biasa. Hanya punya harapan keduanya agar dari keturunan keduanya itu terlahir orang soleh. Ya, dan berharap-harap menjadi nabi kemudian hari. Karena ada berita di masa itu, ya, dari turunan sebelumnya yang disampaikan termasuk oleh Nabi Zakaria, termasuk keluarganya Imran, Nabi Zakaria itu. Akan lahir seorang nabi di masa itu, ya, seorang rasul, orangnya sangat baik, ya, humanis, dan punya nilai sosial yang tinggi. Maka diharapkan dari Hannah yang sedang mengandung itu terlahir bayi tadi, berharap laki-laki. Ya, karena nabi laki-laki, tidak ada yang perempuan, dengan hikmah tertentu. Apa yang terjadi? Maka berharap, bermohon, bernazarlah Hannah di sini supaya bayinya lahir laki-laki. Diabadikan di Quran surah 3 ayat 35. Ya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya. Maka beliau bermohon, ya Allah, aku bernazar bayi yang dikandungku ini aku akan jadikan, abdikan dia khusus untuk berkhidmat kepadamu saja. Ya, kalau kita dijadiin ulama aja satu gitu kan. Nah, jadi untuk ahli ibadah khusus, yang lain bolehlah ahli matematika, fisika. Yang ini saya pengen jadi ahli Quran. Nah, gitu kurang lebih bahasanya. Fataqabbal minni, mohon terima ya Allah. Ya innaka antas sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa hamba. Ini kalau berdoa selalu begitu ya. Di Allah itu maha tersentuh. Ya, jadi kalau kita bawa dengan kalimat yang menyentuh cepat dikabulkan. Kau pasti mengabulkan doaku ya Allah. Kalau yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon. Turun kemudian. Falamma wada'atha, terus jawaban. Maka tatkala lahiran, qalat rabbi inni wada'tuha unta. Yang lahir itu perempuan. Ya, pengen laki-laki, lahir apa? Perempuan. Nah, ini hikmahnya nih. Nanti ada hak prerogatif Allah dalam keturunan. Ya, berharap-harap laki-laki, keluar perempuan. Harap-harap perempuan, keluar laki-laki. Harap cepat jadi lambat. Harap lambat jadi cepat. Kemarin ada pengurus masjid, ya, di USK istrinya Pak. USK laki-laki, keluar perempuan. USK laki-laki, keluar perempuan. Ya, nanti saya bahas sisi lain lah. Banyak ini aspek yang bisa kita uraikan kalau jadi kajian 10 menit, 15 menit, apa topik tematik gitu, cepat itu. Ya. Nah, lahir perempuan. Kalau rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, kau yang lahir perempuan, saya pengennya laki-laki gitu kan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Hei Hannah, Allah lebih tahu hikmah di balik anak yang dilahirkan untuk kemaslahatan keluargamu. Dan yang lebih besar, dan jangan salah, perempuan pun punya keistimewaan yang tidak sama dimiliki oleh laki-laki. Nah, ini ayat ini menunjukkan partisipasi wanita. Dan itu turun jauh-jauh hari, ya 15 abad yang lalu. Nah, yang paling menarik setelah itu, apa yang terjadi? Wa inni sammaituha Maryam. Maka diberi nama Maryam. Wa inni wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka dilindungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya dari Maryam ini, saya belum akan masuk kepada Isa. Maryam dirawat, dididik. Nah, ini dia. Karena memohon dekat dengan Allah supaya jadi anak soleh, ya, supaya ada kebaikan-kebaikan, maka diikhtiarkan, direspon seruan Allah. Jadi doa itu nggak dicukupkan dengan permintaan, mesti ada ikhtiar. Ikhtiarnya itu harus nafas dengan cita-cita kita dan respon. Nah, yang Allah perintahkan kepada kita. Contoh, saya ingin anak saya mesti jadi ahli Quran. Maka ikhtiarnya apa?
Ikhtiarnya, penuhi seruan Allah untuk mengondisikan jadi ahli Quran. Dekatkan dengan ahli Quran, belajar ke tempat Quran dan sebagainya. Supaya dapat itu. Maka Maryam pun ketika ingin dekat dengan Allah, didekatkan dengan Nabi Zakaria, dibikinkan mihrab, berikhtiar di situ. Apa yang terjadi setelah itu? Lihat ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ini yang saya maksudkan. Berdoa, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, dekat dengan Allah, jadi hamba yang baik, ya, mendekat, takwanya tinggi. Kemudian diikhtiarkan, kata Allah, hey, kalau kau mau begitu, jadikan orang soleh mendampinginya, tempatkan di lingkungan yang baik, berikan harta yang halal supaya dikonsumsi oleh dia. Dipenuhi ini semua. Nabi Zakaria mengasuhnya, bukan cuma pintar tapi soleh. Tempatkan di mihrab, di lingkungan yang bagus. Kalau kita sekolah-sekolah yang benar, ya, yang bagus, yang mendekatkan diri kepada Allah. Katanya anaknya pengen rajin sholat, pengen bagus Qurannya, tapi Anda tempatkan di sekolah yang tidak mengajarkan sholat, yang tidak mengajarkan Quran, gimana bisa terwujud? Kemudian setelah itu topang dengan rezeki yang halal, dengan yang baik-baik dan sebagainya, maka diterima oleh Allah. Kata Allah, saya terima ikhtiar kamu ini. Kalau sudah Allah terima, kata Allah, biarkan saya merawat dia seterusnya. Dan ini lafadznya umum, artinya berlaku kepada kita siapapun, karena konteksnya bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi kalau kita benar menyiapkan anak-anak itu, kita hanya diperintahkan berikhtiar begini, selanjutnya Allah yang perhatikan. Dan ketika Allah perhatikan apa yang terjadi, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria pamannya mengantarkan kebutuhan Maryam, sudah ada kebutuhannya di situ. Ya, sebelum diminta kan udah ada. Sebelum diantarkan sudah wujud di situ. Ya, bawa makanan udah ada. Musim anggur ada anggur, wajar. Gak musim anggur ada anggur. Dan kalimatnya kullama, setiap kali. Nabi Zakaria itu kan nabi, jadi tahu pasti Allah yang kasih gitu kan. Pasti Allah yang berikan. Tapi ini setiap waktu ada gitu kan. Menarik nih. Dan ini bukan nabi, bukan rasul. Maka dikonfirmasi untuk melihat apakah pendidikan ini berhasil atau tidak. Ya, apakah memang ketakwaan ini sudah muncul atau tidak. Kata Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Jadi anak yang didekatkan dengan kalimat Allah, dilatih dengan perangkat yang mendekatkan diri kepada Allah. Dari sejak kecil itu akan keluar buahnya kemudian waktu. Keluar kalimat istighfar, kalimat-kalimat Quran dan sebagainya. Tapi kalau kita hadirkan perangkat-perangkat dunia yang berlebihan dan tidak seimbang, ya keluar dunia juga. Ya. Maka Nabi Zakaria memberikan pendidikan peningkatan iman. Ini wal yu'minu bi. Dikuatkan imannya. Lewat apa? Takwa. Diajarin Maryam ibadah, diajarin Maryam sholat, karena ada sholat. Ya. Jadi sholat itu bukan ibadah spesifik di bahasa umat Nabi Muhammad. Umat sebelumnya sholat. Cuma kita caranya lebih sempurna. Ya, sholat Nabi Musa di Quran ada diabadikan surah 20 ayat 14. Sholatnya Nabi Isa di Quran surah ke-19 ayat 31. Sholatnya Nabi Ismail misalnya, bahkan minta keluarganya sholat di Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nah, Nabi Zakaria pun sholat. Di ayat 38-nya kan Nabi Zakaria sholat. Ya, Maryam tuh dilatih lewat sholat, ibadah, zikir. Hasilnya apa? Ketika meningkat imannya, dan cara meningkatkan iman itu dengan takwa, makanya kalimat takwa sering mengiringi kata iman di Al-Quran. Sering mengiringi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takwa. Siapa takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Jadi takwa itu adalah implementasi dari iman. Wujud takwa sifatnya ibadah. Ya. Puasa juga begitu. Coba dibuka dengan kalimat iman kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. Kutiba alaikumus ibadah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Ya. Jadi kalau kita ingin cepat dijawab doanya oleh Allah sampai ke level sebelum minta sudah diberikan, maka tingkatkan iman. Caranya bagaimana? Tingkatkan takwa. Cara meningkatkan takwa bagaimana? Ibadah. Ya, semakin ditingkatkan itu semua, semakin kuat Allah berikan. Ini luas nanti dampaknya. Ada yang ke pengetahuan, ke ilmu. Ada orang kok baru disebutkan sekali sudah paham arahnya kemana. Dibacakan sekali kemudian sudah mengerti, sudah hafal. Ada begitu. Dan ulama-ulama kita dahsyat. Coba lihat para imam dulu. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i kan Al-Muwatta baca, sekali baca ini hafal. Ya, Al-Muwatta kan tebal sekali. Imam Al-Bukhari dibacakan sekali langsung hafal. Ya, yang umum-umum juga banyak. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi dan sebagainya. Yang karya-karyanya umum di pengetahuan. Yang di harta benda, Abdurrahman bin Auf. Bukan Nabi, bukan Rasul. Modalnya cuma pakaian, bisa jadi kaya, punya aset 3 triliun kurang lebih. Cepat sekali. Semua berkah. Nah, maka kembali ke sini, kalau kita sudah mendapati ini, kata Allah, lihat ujung ayatnya. La'allahum yarshudun. Baru kamu akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau ini kita ikuti nih, semua sampai doanya terkabul, itu terasa.
kenikmatan ibadah kepada Allah itu. Ya, makanya di ujung ayatnya la'allahum yarsyudun, supaya kalian mendapat petunjuk. Kenapa Allah nggak katakan la'allahum yahtadun? Kalau yahtadun, petunjuk itu sifatnya umum. Baik ditangkap oleh nalar ataupun dirasakan secara biasa. Ya. Kita nggak usah pakai nalar ya, dapat petunjuk aja kita misalnya, mohon maaf lah, baik terkait dengan ibadah, bisa sholat, itu kan hidayah Allah. Ya, senang baca Quran, nggak perlu kita pikirkan pun kan terasa enak kan, ibadah ya. Itulah yahtadun. Ya, kadang-kadang dari persoalan misalnya musibah apa gitu terasa. Tapi kalau kita menangkap lewat nalar dari peristiwa-peristiwa yang terbaca oleh kita dan terasa ini dari Allah, itu rasyid namanya, rasyada. Ya, rasyada, orangnya rasyid. Ya. Banyak yang rasyid di Indonesia ya, nama-nama itu artinya orang yang matang secara nalar. Ya, matang nalar itu artinya bisa mencerna sesuatu dari data jadi informasi, jadi knowledge, jadi pengetahuan. Dia dikirimkan oleh Allah data. Kalau kamu mau dijawabnya di doa itu cepat dijawab, begini caranya. Ya, diolah jadi informasi, dipraktekkan lewat ibadah dan ternyata terkabul. Begitu terkabul, bukankah tambah keyakinan dekat dengan Allah? Anda meminta, ya Allah, saya pengen begini, dikabul, semakin yakin kan? Semakin dekat dengan Allah. Ya Allah, tolong nih Fir'aun ngejar-ngejar. Tenang aja. Pukulkan tongkat ke laut, terbuka, boom. Bukankah semakin merasa dilindungi Allah? Itu yang kita bawa dalam kehidupan. Maka, tapi ingat, sifat rasyid dan kenikmatan mendapatkan itu dibuka dengan kata la'alla, disandingkan dengan la'alla. La'alla itu namanya harfut taraji, huruf yang mengiringi harapan yang diinginkan, tapi mustahil bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan. Artinya nggak semua orang-orang yang berdoa bisa dikabul kecuali dengan sungguh-sungguh berdoanya dan sungguh-sungguh ikhtiar meningkatkan takwanya. Dan tidak semua yang mendapat pengabulan doa itu bisa membuat dirinya lebih dekat dengan Allah, kecuali yang sungguh-sungguh memahami bahwa pengabulan ini bersumber dari Allah. Apa Anda kira semua berdoa kemudian setelah dikabulkan menjadi dekat dengan Allah? Belum tentu. Belum tentu sadar itu. Ya Allah minta begini, ya Allah minta saya mobil, dikasih motor dulu. Setelah itu naik mobil, padahal mobil itu jawaban dia dulu gitu. Tapi nggak semua orang ketika diberi mobil itu sadar bahwa itu tuh pemberian Allah. Ya, sehingga menjadikan dia ketika sadar meningkat ibadahnya kepada Allah. Kan harusnya begitu, ya, dampaknya. Begitu dikabulkan, tahu ini dari Allah, meningkat 2 kali lipat ibadahnya. Tapi bahkan ada yang terjadi ketika dikasih meninggalkan Allah. Nah, itu poinnya. Jadi, ini saya mau ringkas dengan cepat. Ringkasannya adalah Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan doa kepada Allah. Minta apa saja. Baik itu terkait dengan taubat dari kesalahan kita dan gak ada manusia yang sempurna. Satu. Yang kedua adalah terkait dengan kesolehan kita. Minta akhirat yang banyak. Kalau dunia itu ditinggalkan juga gitu. Ya, tinggalkan juga. Minta akhirat yang banyak. Ya, dunia pun minta untuk jadi bekal akhirat. Saya bisa ibadah. Boleh, silahkan. Simbangkan, maksimalkan. Kemudian ikhtiarkan permohonan itu dengan meningkatkan ibadah. Mumpung Ramadan nih. Ya, pahalanya banyak dan jaminan Allah juga ada. Setelah itu isi dengan yakin. Keimanan kepada Allah. Allah pasti kabulkan. Allah pasti menepati janjinya. Allah pasti kuatkan saya. Nanti lihat setelah itu apa yang terjadi. Ya, lihat perjalanannya sampai kita menemukan jawaban itu. Sekalipun sebagian dari doa kita itu pasti akan ada yang terkumpul saat kita kembali kepada Allah. Kalau minta surga kan nggak mungkin dikasih dunia kan? Minta surga nggak mungkin dikasih di dunia, pasti saat kembali pada Allah kan? Ada bagian-bagian tertentu juga dari permintaan dunia kita yang kata Allah mungkin kamu nggak cocok dapat sekarang. Mungkin di akhirat. Kalau ini kamu dapati, kamu akan lalai dari ibadah kepadaku. Maka dikasihlah kemudian nanti di akhirat. Ada yang demikian. Ya, ada kaitan dengan jodoh. Ya. Tapi harus ikhtiar, jangan disimpulkan. Saya nyarinya nggak dapat, mungkin bidadari di akhirat. Ikhtiar dulu minimal sampai kiamat kurang 2 hari lah. Dapetin. Jalan. Nah itu kurang lebih gambarannya. Nanti setelah itu dapat, paham kita, langsung tingkatkan lagi kepada Allah. Nanti akan naik level ke sini. Jadi kalau Anda naikkan ibadah, levelnya naik ke sini. Bukan yang 3 tadi, tapi naik yang keempat dan yang kelima. Yang keempat sebelum ibadah Allah sudah kabulkan, yang kelima sebelum minta Allah berikan. Tapi ini levelnya tinggi sekali dan nggak semua orang dapat bisa gambaran-gambaran ini. Saya kira itu yang coba kita bahas dulu uraiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Coba kita dialog dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya perkenankan. Kalau tidak, bisa kita cukupkan dulu. Nanti kita berikan step berikutnya. Karena nanti insya Allah malam silsilah untuk Al-Azhar. Jadi serial dari Masyayikh Al-Azhar cukup tadi malam, yang kelima nanti malam sisanya dengan saya semua, dan itu tanya jawab. Ya, jadi saya tidak berikan topik, jadi kita diskusi supaya ada pengayaan baik dari pemirsa nanti, dari teman-teman ataupun di kita nanti boleh kita rumuskan. Ada kurang lebih 3 malam lagi kita ya, 27, 28, 29, 30. Karena
diduga kuat Ramadan ini 30 hari. Sya'bannya 29. Jadi ada kurang lebih 4 malam ke depan. Nanti kita bisa maksimalkan dengan pengayaan sehingga dapatnya lebih banyak dari proses itikaf kita di sini ataupun aura itikaf yang kita bawa keluar dari teman-teman yang menyaksikan tayangan kita saat ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Salam kepada kita. Singkat, Pak. Ini saya ingin menanyakan masalah dosa syirik. Syirik. Surat 4 Anisa ayat 48. Ada dua, Anisa ayat 48 dengan 116. Ya. dengan surat Al-Jumar tadi, Ya. surat 39 Ya. ayat 53. Itu bagaimana memahaminya? Korelasinya. Yang satu ditolak, tidak bisa dimaafkan, yang satu tidak. Ini problemnya terkait dengan terjemahan. Kalau kita baca ayatnya, nggak ada problem di situ. Coba lihat ayatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saya turunkan dulu. Nanti Bapak bandingkan dulu ya, kalimat ini dengan Al-Baqarah ayat 120. Ya. Jadi dosa ini kayak gini, kalau udah banyak susah dihapus. Ya. Saya gambarkan di sini nih. Ini saya strukturkan dulu ya supaya sistematis deh. Quran surah keempat ya. Yang Anda tanyakan di 116-nya, 148 juga ada nanti. Ya, kemudian bandingkan dulu dari redaksinya ya, dari diksinya kalimatnya dengan Quran surah kedua ayat 120. Nanti baru kita detilkan ini dengan Quran surah ke-39 ayat 53. Nah, demikian. Baik. Pertama, mari kita lihat dari segi redaksionalnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. La. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sampai sini dulu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna pakai taukid dan nasb. Kan? Innallaha, cara mengartikannya, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Kuatkan, jangan goyah. Yakinkan. Ya. Sungguh Allah itu, la, kalau kita baca terjemahan jadi problem. Tidak mengampuni. Ya. Ayyushraka bihi, dosa syirik yang dilakukan oleh seorang hamba kepadanya. Kalau kita bandingkan di Quran itu, teman-teman sekalian, adalah lan. Itu berbeda. Contoh kita ambil misalnya Al-Baqarah ayat 120, paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Walan taradha ankal yahudu wala an-nasara. Cuman karena dibacanya langsung walan nasara seakan-akan sama, padahal yang satu pakai lan, yang kedua pakai la. Ya. Walan taradha, ya kan? Ankal yahudu wala an-nasara. La hatta tattabi'u millatahum. Ya. Walan tarda lan. Lan itu kalau di ilmu nahwu harfu nafyin wastiqbalin. Huruf penafian tuntas sifatnya sampai kapanpun. Ya, never kalau di bahasa Inggris itu never. Gak akan bisa, gak akan pernah. Dia pasti sifatnya. Tapi kalau ini la masih ada kemungkinan. Ya, la itu masih ada kemungkinan. Lihat ya. Masih ada kemungkinannya. Masih ada kalau kita kembali ke Al-Baqarah 120 kata Allah gini. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi itu, ini dalam konteks kehidupan ya, dan Allah yang menginformasikan, dan ini ilmiah sifatnya. Orang-orang Yahudi itu nggak akan pernah senang. Ya, jika mereka diungguli di milahnya. Milah itu pola kehidupan. Ya, jangan diartikan agama juga ya. Karena agama itu spesifik din. Kalau milah itu lebih kepada pola kehidupan, aktivitas kehidupannya. Ya, sisi politiknya, sisi ekonominya. Nah, itu milah namanya. Ini orang Yahudi itu punya karakter, nggak akan pernah pengen diungguli dalam kehidupannya, dalam sistem politik, dalam sistem ekonomi, dalam sistem bisnis, pengen unggul terus, pengen di atas. Ya. Dan kalian pun akan dipaksa tunduk ke situ, benar nggak? Sampai kapanpun. Itu sejarah dari dulu disampaikan 15 abad yang lalu sampai sekarang kita rasakan. Ya. Akan membuat mereka satu sistem, satu apapun yang menempatkan mereka selalu di atas dan nggak mau diungguli siapapun. Ya. Sehingga sulit untuk bekerja sama. Ya, sulit untuk membangun harmoni dalam kehidupan karena merasa diri unggul terus, yang lain pelayan gitu.
Ya. Wala an-nasara. Ya, sebagian dari Nasara pun ada yang begitu, tapi nggak semua. Ada yang masih bisa diajak kerjasama, ada yang masih bisa diajak diskusi, tapi Yahudi nggak bisa karena mengakar jadi karakter. Jelas ya? Nah, ini pun jangan dipotong nih. Nanti dipotong-potong repot, dibenturin sama orang dan sebagainya, repot ya. Nah, ini karakter. Coba, nyata nggak ayat ini? Ya, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian itu ikut dengan sistem mereka. Dipaksa ikut, sistem politiknya harus ikut, sistem ekonominya harus ikut. Ya, sistem bisnisnya harus ikut, bankirnya harus ikut, semua dipaksa. Nyata nggak? Nyata kan? Nah, ini motivasi kepada kita pengingat. Ya, harus lebih unggul, harus belajar terus, percaya diri dan sebagainya. Itu pintar tuh karena Yahudinya atau karena belajarnya? Hah? Banyak Yahudi yang bodoh juga kok, karena nggak belajar. Dan ayatnya ingat, bukan ini, ani. Tuh, bukan ini Pak. Al-Baqarah, ayat ke-41. Ya. Al-Baqarah ayat ke-40 dulu. Ayat ke-40, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu ya bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Di ayat 47-nya wa anni faddaltukum 'alal alamin. Anni bukan ini. Kalau ini terus-terusan sampai kapanpun. Kalau anni dulu pernah diberikan keutamaan. Makannya enak, minumnya enak, manda wasalwa, teknologinya bagus. Tapi itu dulu. Ya, ke depan, kalau kalian mau belajar, mau bagus, Allah kasih hukum universal dalam kehidupan. Belajar, kuat, tingkatkan keilmuan kita, ketakwaan kita, unggul juga. Buktinya masa-masa Al-Quran diturunkan, mereka belajar semua, sahabat belajar, muncul peradaban. Jelas kan? Nanti lain waktu kita bahaslah ke materi peradaban. Tapi saya mau katakan adalah beda. Nah, dosa syirik, kenapa menggunakan la, tidak lan? Karena saat dia berdosa, dia masih hidup, Pak. Berarti ada peluang taubat. Kalau Allah katakan langsung syirik, lan, berarti ketika dia syirik sudah selesai. Gak peduli mau dia taubat kah, mau dia haji kah, mau dia umroh kah, mau dia sholat, gak akan diterima. Tapi kalau nyawanya belum sampai ke kerongkongan, Allah masih kasih peluang. Fir'aun tuh bukan syirik lagi, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling gede katanya. Fir'aun itu masih dikirim oleh Allah Musa dan Harun supaya taubat. Kan? Kenapa? Karena pakai la. Sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan, keadilan Allah dan rahmat Allah menjadikan hamba punya peluang untuk bertobat. Tapi kalau kemudian sampai ujung kehidupannya nggak mau tobat juga, maka ini yang dimaksudkan konteks akhiratnya. Nggak akan pernah ada ampunan kepadanya. Walaupun pelaku ini dalam hidupnya mungkin sholat, ya, sholat tapi datang misalnya ke dukun, ya, tertentu memuja-muja apa dan sebagainya, yang di situ nyata perbuatan syiriknya dan disadari bahwa itu syirik. Bukan karena ketidaktahuan, kan? Disadari bahwa itu perbuatan syirik. Nah, ini dosanya sisi Allah. Kalau dia nggak tobat, maka selesai. Nggak peduli dia sholat, nggak peduli dia puasa dan sebagainya. Ya, jelas ya Pak ya? Nah, ini gambarannya. Nah, Bapak tahu Umar kan? Umar bin Khattab. Nah, itu sebelum jadi sahabat Nabi, jualan Tuhan. Jualan Tuhan. Ini profesinya kan jualan. Jualan Lata, jualan Uzza, jualan Manat. Satu kali itu setelah masuk Islam dia pernah ketawa sendiri dan sedih sendiri, nangis sendiri. Ya, saya mau bicara tentang ketawanya dulu. Kenapa kata ya Khalifah Anda ketawa sendiri begini? Saya tuh di masa jahiliyah, saya jualan Tuhan. Tuhannya terbuat dari roti. Jadi dulu tuh ada yang dari kayu, dari batu, dari roti. Jualan tuh Tuhan, Lata, Manat, Uzza. Tengah-tengah nggak ada yang beli, capek, saya lapar. Maka saya simpan Tuhan di depan, saya katakannya Tuhan dia Lata, ya Manat, maafin saya lapar banget. Pinjem dulu tanganmu sebentar, ya. Ntar saya ganti, dia makan. Sampai habis lah itu Tuhan nih. Jadi kepalanya habis, badannya habis, dia habis. Ini saya ingat itu. Saya ketawa. Bukankah itu perbuatan syirik? Kan? Tapi dalam jahiliyahnya, ketika masuk Islam, hasuna islamu, baik keislamannya, taubat dengan baik, mendekat kepada Allah, tunaikan kebaikan. Apa yang terjadi? Bukan hanya diterima, tapi lewat lisan Nabi termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Itulah la. Nah, kalau kita nggak baca ini ilmunya, bahaya. Syirik nih. Udah, mati aja. Allah juga nggak terima. Ini bahaya nih, ya, bahaya nih. Itu juga kalau Al-Baqarah 120 nggak dibaca dengan benar tuh bahaya, jadi musuhan nanti. Perang terus. Ya, dan Nasrani perang ini nih. Nggak ridho nih sama Islam nih. Padahal nggak begitu, banyak ayat tentang kasih sayang, ayat tentang hubungan sosial, ya, ayat tentang sinergi dalam kehidupan dunia, banyak sekali. Gitu. Jadi ini penting saya kira mengaji dengan cara yang benar. Saya kira gitu ya. La-nya terbatas kepada aspek waktu untuk mengampuni sepanjang dia masih hidup dan taubat. Jelas ya? Okay. Ada yang lain? Terakhir ya, singkat padat. Terkait dengan yang
Itu kan prioritas. Kalau prioritas itu pengecualian. Ada dua kondisi yang mepet sifatnya di situ. Ya, jadi itu hak Allah juga yang diperintahkan oleh Allah. Cara bacanya begitu. Jangan salah ya. Gini, saya ingin kasih gambaran sederhana kepada Anda begini. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Mengerjakan semua karena Allah. Baik. Kalau saya sholat, kerjakan karena Allah. Baik ya? Saya infak, kerjakan karena Allah. Sekarang kalau saya sholat dan infak, saya kerjakan untuk mendapat surga. Ikhlas gak? Ikhlas gak? Ikhlas. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Ya, ikhlas itu kan karena Allah. Setiap perintah Allah saya kerjakan. Sekarang Allah nyuruh saya, Allah perintahkan saya, kamu kerjakan ini, saya siapkan surga. Kejar surga itu, saya ngejar surga karena Allah yang perintahkan. Kalau Allah nggak perintahkan, nggak saya kerjakan. Maka turun ayat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Bergegas engkau introspeksi diri, evaluasi dengan baik dan berharaplah dapat surga nanti di akhirat. Ya, berusaha, berharap dapat surga. Aku siapkan seluas langit dan bumi. Gimana cara dapatnya? Aku siapkan untuk orang takwa. Nih, amalnya begini. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang gemar infak, diam-diam atau nyata. Wal kadhiminal ghaidha, tahan amarah. Kalau diprovokasi jangan cepat respon, baca dulu lihat. Wal afina 'anin nas, maafkan manusia, mungkin enggak tahu berbuat salah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Banyak tuh. Allah mencintai orang baik. Ya? Ayat Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Baik. Nah, ini ketika saya lakukan, saya berinfak, kata Allah suruh dapat surga. Saya berinfak untuk dapat surga seluas langit dan bumi. Ya, saya sholat, saya tahan amarah untuk dapat surga seluas langit dan bumi. Saya ibadah untuk dapat surga, itu ikhlas. Ya, kenapa disebut ikhlas? Karena Allah yang perintahkan. Walaupun tingkatan keikhlasannya ada tahapan nanti. Ada di atasnya lagi, saya terserah Allah. Yang penting Allah ridha. Ya, yang penting Allah ridha. Mau dikasih surga yang bagaimanapun, yang penting Allah ridha. Mau nggak dikasih pun, yang penting Allah ridho. Dan mustahil kalau Allah ridho nggak ngasih surga. Yang penting Allah ridho. Nanti Anda temukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 14 sampai 15-nya itu. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqattarati dan seterusnya, gitu kan? Nah, sampai Anda temukan di kalimat ridha Allah, disebut lagi di Al-Maidah nanti, ya, di ayat yang kedua nanti, ya. Ridha. Kalau sudah ridha, nanti ketika pulang kepada Allah, maka turunlah Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang-orang yang di akhirat diberi kesempatan melihat keagungan Allah dengan mata kepala sendiri. Berbinar wajahnya gembira. Berbinar-binar. Kenapa? Bukan karena surganya yang akan diberikan, tapi kesempatan menatap Allah yang telah memberikan ridha kepadanya. Ya, itu aspek-aspek keikhlasan. Nah, sekarang kita kembalikan kepada pertanyaan Anda tadi. Dalam satu kondisi di fikih itu gini. Ada kondisi ibadah yang sifatnya ritual, ada ibadah sifatnya sosial. Ya, semua aktivitas kita itu ibadah. Jangan dipisah-pisah. Semuanya ibadah karena pekerjaan kita pada hakikatnya dicipta untuk ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan semua kegiatannya ibadah. Ingat ya? Jadi bekerja pun ibadah. Hati-hati jangan dikira Anda bekerja itu nggak ada nilainya, ada. Kalau diniatkan karena Allah, setiap langkah kakinya dinilai 10 kebaikan. Apapun profesinya yang baik-baik. Ya, baik pelajar itu senilai jihad kalau belajarnya benar. Ya, terus profesi-profesi yang lain misalnya ada yang di militer misalnya, ya ada yang di birokrasi, di diplomasi macam-macam. Kalau dia niatkan ibadah, ya itu dapat pahala. Tapi nanti kelihatan ibadah itu nanti kelihatan kejujurannya, ya, disiplinnya, menjaga hak-hak orang lain, gitu kan? Menjaga hak-hak Allah di situ nampak pasti baik. Nggak mungkin ibadah itu mencuri, korupsi, menipu dan sebagainya. Ya, nggak mungkin, mustahil. Nah sekarang jadi semua kegiatan kita ibadah. Nah ibadah ini diatur jadi dua. Ada yang terkait ritual, ya absen kita, online kita dengan Allah supaya minta petunjuk dimudahkan urusan dunianya. Salat. Ya. Ada sosial. Yang tadi saya sampaikan. Nah dalam konteks kehidupan ini yang pokok ada sifatnya pokok. Ya. Salat 5 waktu itu pokok. Ada juga kehidupan pokok. Sepanjang bukan darurat maka yang didahulukan di sini hak pokok ritual. Karena ibadah ritual dengan sosial semuanya hak Allah yang harus kita tunaikan, kewajiban kita. Semuanya hak Allah dua-duanya. Cuman ulama menspesifikasikan ritual karena hubungannya terkoneksi langsung dengan Allah. Salat dan semestinya. Nah, sepanjang kondisi normal seperti biasanya, maka hak Allah dahulukan yang ritual tadi. Contoh misalnya, kita sedang begini nih, ta'lim. Gak ada kepentingan yang lain, gak ada daruratnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Allahu Akbar, berhenti. Salat. Jelas. Itu mendahulukan hak Allah secara ritual. Tapi ketika hak ini, Allah,
dalam konteks ibadah sosial lebih tinggi keadaannya karena kondisi tertentu, maka dahulukan yang ini. Contoh, bahkan ibadah yang ritual itu bisa diringankan sama sekali. Dokter mau tindakan, ada pasien yang sangat luar biasa, misalkan tindakan, dan dilihat tindakannya ini akan dari zuhur sampai menjelang maghrib, ya sampai ke maghrib. Maka apa yang harus Anda lakukan? Anda jamak, ya, asarnya tarik ke zuhur. Bayangkan, tarik ke zuhur supaya Anda bisa nyaman melakukan operasi dalam ibadah sosial tadi. Itu punya pahala. Dan salah kalau kemudian lagi operasi baru dibuka jantung dilihat adzan asar, Allahu Akbar. Sebentar ya, panggilan Allah tiba, meninggallah satu ini. Ada dosa di situ. Ya. Ya, kita mau salat, Allahu Akbar, komat bahkan, ada kecelakaan di depan, pasiennya butuh pertolongan, tinggalkan yang ini. Ya, ini yang darurat di situ. Maka ini yang disebut dengan maqasid syariah. Dahulukan dalam fikih aulawiyah. Ya, tujuan agama itu datang untuk melindungi hak-hak kehidupan kita. Di antara hak kehidupan itu ada 5 nanti. Ya, satu hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Jaga jiwa. Jiwa itu yang pertama. Kalau jiwa nggak ada, ibadah bagaimana? Ya, kita jangan pikirkan ibadah kita saja. Nanti ada kesolehan individual, ada kesolehan sosial. Ketika kesalahan sosial berada di atas kesalahan individual, dahulukan yang sosial. Awas, hati-hati. Allahu Akbar, adzan zuhur nih, kecelakaan depan, nyawa taruhannya. Itu dulu selamatkan. Karena kalau kita kemudian dahulukan ini nggak selamat misalnya, walaupun ajal Allah sudah atur, ini kan ikhtiar. Dia nggak bisa ibadah nanti. Tapi dia kan non muslim, biarin aja kafir. Nggak bisa begitu, Joni. Boleh jadi dia dapat hidayah, masuk Islam. Jelas kan? Berpikirnya ke situ. Jadi itu yang didahulukan. Ada lagi yang ibadah sunnah misalnya, salat duha bersamaan dengan rapat. Jangan dipaksain peserta rapat tunggu kita salat duha, salah. Rapat itu lebih kuat, sosial dia nilainya tinggi karena kaitannya dengan aspek hajat hidup orang banyak. Ya, kalau masalahnya tinggi, ya salat duha atur sesuai dengan waktu. Jangan sampai begitu dia sedang mau rapat dan nungguin, tar duha dulu, hak Allah diutamakan. Tidak. Nah, itu babnya namanya fikih aulawiyah, fikih prioritas. Ya, ada fikih muqarin, ada fikih aulawiyah. Nanti ada fikih itu produknya, udah hukum. Ya, racikannya nanti ada kaidah disebut qawaid fikih. Qawaid punya dasar disebut usul fikih. Ini ketika lahir produk ditinjau prioritasnya, dibandingkan untuk penguat dalil namanya muqarin. Mana yang paling kuat? Ketika ada skala prioritas muncul aulawiyah. Maka sekarang ada disiplin ilmunya sendiri. Ya, saya masuk misalnya jurusannya atau fakultasnya misalnya langsung ke fakultas syariah biasanya. Itu produk fikih nanti. Nanti turunannya apa nih? Usul fikih. Apakah nanti sampai doktoran usul fikih? Apakah fikih? Ya, apakah di kaidahnya? Apakah fikih muqarrin atau fikih aulawiyah? Nah, bab yang Anda tanyakan tadi tingkat yang kelima. Jelas ya? Saya kira itu ya. Ya terasa pentingnya ngaji dia. Paham konstruksi gitu. Ya, itu nggak bisa kita baca terjemahan, boom gitu. Ya, Imam Al-Bukhari itu nulis Sahih Al-Bukhari ini 16 tahun. Di Mekah di sebagian, di Madinah disempurnakan. Dan setiap nulis satu hadis itu sholat untuk minta petunjuk Allah, taufik benar enggak gitu. 16 tahun ditulis baru sampaikan ke kita, dan kata beliau ini hujjah yang aku bawa kepada Rasulullah. Jadi Allahu Akbar. Semua orang baik tuh gini, kita kan merindukan berjumpa dengan Rasulullah, kembali menatapnya. Persiapan apa yang kita siapkan untuk menuju harapan kita itu, memenuhi impian kita? Kalau orang dulu itu menyiapkan amalan. Imam Al-Bukhari, saya bawa hadis Nabi ini. Jadi saya akan bawa ini sebagai bekal bertemu Nabi, sebagai kebanggaan saya. Ada yang menyiapkan di Quran, ada yang menyiapkan di amalan yang Nabi sebutkan, sholawat dan sebagainya. Ada, makanya banyak orang sholawat di pinggir-pinggir yang kita nggak tahu betapa solehnya mereka. Saya itu kalau sedang ke daerah, ini Pak Zul, mertua saya di Lasem. Itu kalau saya ke sana di daerah itu apa masuk. Terus saya ke masjid sebelum subuh. Saya suka nangis sendiri. Ya, karena berlinang air mata kita, nyudut satu pojok ya. Dengar syair bahasa Arab yang mereka pun mungkin nggak paham. Ya, kadang-kadang sir Abu Nuwas ilatul ilahi lasulil firdausi ahla wala aqwala naril jahimi gitu kan. Fahabli waghfir dzunubi innaka anta ghafirud dzunubi. Mereka tuh bilang, ya Allah, aku ini banyak dosa, tidak pantas aku masuk surga ya Allah. Tapi rahmatmu begitu luas, ampuni aku ya Allah. Saya katakan dalam hati saya, kamu tuh lebih pantas dibanding saya. Lebih pantas. Hidup penuh dengan zikir, cuman ke ladang, ke sawah, cuma ngegarap kadang-kadang tani garam. Di mana dosanya? Gak sentuhan dengan banyak maksiat, gak sentuhan dengan media sosial dan sebagainya, gak terbawa pada hal-hal yang mungkin memprovokasi dalam kehidupan. Lalu dia masih bisa mengatakan menjelang subuh, ya Allah aku banyak dosa. Dan dia bangga dengan sholawatnya. Ada yang sholawatan. Makanya masyarakat desa itu sederhana gitu. Ada orang datang sholawatan banyak bung, karena cintanya pada Nabi. Kalau Anda ada satu riwayat itu baca, itu Masya Allah itu riwayat ini.
Kata Nabi, saya merindu, satu kali Nabi berkata, saya merindukan dengan saudaraku. Ishtaq bi ikhwani. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kami kan saudaramu. Alas Nabi ikhwani. Kami ini saudaramu. Kata Nabi, lastum bi ikhwani. Bal antum ashabi. Kalian bukan saudaraku. Kalian sahabatku. Ikhwani humul ladzina amanu bi walam yarani. Walam yarawni. Saudaraku itu adalah orang-orang yang beriman kepada aku. Sekalipun mereka tak menatap aku. Kita gitu. Jadi ada kondisi tertentu. Nabi itu merindukan kita, masa kita nggak ada kerinduan? Dan kerinduan itu diwujudkan dengan amalan. Bekal apa yang mau dibawa? Nah, maka bekal itu istiqomahkan, walaupun sedikit kata Nabi, istiqomahkan sebagai hujah kita di hadapan Allah untuk kembali. Ya, suatu saat kita kembali lah. Makanya saya dua sesi kemarin kan saya katakan dunia ini sementara, cuma ngontrak aja. Ya, pada akhirnya kita tinggalkan, kita kembali. Maka cari bekal yang terbaik, yang hakiki untuk kembali pulang. Nah, dalam mencari bekal itu jangan dihabiskan dengan maksiat dan keburukan. Kadang sekarang ini kebalik nih. Ya, di Quran bahkan ada yang khalatu amalan sayya wa akhara, hawatu amalan salih wa akhara sayya. Ada orang yang saat mengerjakan amal soleh, dia ngerjain yang salah juga. Ngaji, tapi saat yang bersamaan senang berselisih dengan orang, ya kan? Senang ribut, itu kan ngurangin pahala juga. Ya, Imam Al-Bukhari 16 tahun nulis hadis. Ini ada orang 16 hari baca terjemahan bisa bikin fatwa. Nah, itu ya. Saya kira itu ya. Untuk hari ini semoga Allah muliakan kita, semoga Allah rahmati kita, sayangi kita, dan jaga kita dalam kebaikan sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.